Halo semuanya, selamat datang di channel Bukan Wibu yang akan merangkum alur cerita anime-anime menarik untuk kita semua. Kali ini Mimin akan merangkum lanjutan dari anime God Eater. Sebelum lanjut ke videonya, Mimin ingin meminta bantuan kalian untuk like, komen, dan subscribe video ini agar Mimin lebih bersemangat lagi untuk mengupdate video-video selanjutnya. Jika sudah, tanpa berlama-lama lagi, kita mulai ke videonya. Di part ketiga ini diperlihatkan kejadian saat Siksal diam-diam mengubah isi laporan penelitian yang akan mereka kirim ke markas pusat. Lalu scene kembali ke masa kini, di mana Lindo dan timnya mengumpulkan inti Aragami yang sudah mereka dapat. Saat itu Lenka masih kepikiran dengan orang-orang yang diusir dari benteng Fenrir. Karena hal itu, di esok harinya Lenka mendatangi Takeda Hibari dan menanyakan kapan proyek Aegis akan selesai. Hibari pun menjawab kalau saat ini masih 0,06% pengerjaan dan masih memerlukan ribuan inti Aragami. Saat itu yang berada dalam pikiran Lenka apakah manusia dapat bertahan sampai pengerjaan Aegis selesai. Tak lama setelah Lenka menemui Hibari, Soma datang karena mendapat misi khusus dari direktur cabang. Saat melihat Lenka yang melamun, Soma menendang Lenka karena menghalangi jalan. Singkat cerita, unit pertama mendapatkan misi. Saat itu mereka dipimpin oleh Sakuya, karena Lindo dan Soma sedang dalam misi khusus. Meskipun begitu, Lenka, Kouta, dan juga Alisa tetap nekat menjalankan misi mendapatkan inti Aragami tipe besar. Hal itu mereka lakukan agar pengerjaan proyek Aegis cepat selesai. Melihat semangat mereka, Sakuya pun menyetujui permintaan itu dan memulai perburuan Vajra. Di awal perburuan, mereka terlihat lancar meski Kouta masih merasa takut. Namun, sebagai kapten, Sakuya dapat menenangkan Kouta dan berhasil mendapatkan satu inti Vajra. Saat Alisa mengejar Vajra ke dalam gedung, diikuti Sakuya dan yang lainnya, saat itu masalah mulai muncul. Terdapat segerombolan orang yang dikejar oleh Vajra. Hal yang sama juga terjadi pada Alisa. Kini terlihat mereka dikepung oleh 3 Vajra. Ketika mereka kebingungan apa yang harus dilakukan, saat itulah masalah terbesar mereka datang. Dayus Pita, Vajra berwarna hitam, muncul tiba-tiba dan menyerang Vajra lainnya. Untuk pertama kalinya, Sakuya melihat Vajra yang bermutasi seperti itu. Sedangkan Alisa terlihat menaruh dendam kepada Vajra hitam itu. Alisa memakan semua obat yang ia miliki dan maju untuk menyerang. Sakuya yang melihatnya menyuruh Lenka untuk mundur dan membawa Alisa kembali. Namun Vajra hitam itu terlalu kuat. Sakuya dan Kouta terkena serangan. Dan sebagian orang yang melarikan diri tewas. Lenka yang melihatnya sangat marah dan maju melawan Vajra hitam tersebut sendirian sehingga membuatnya terluka parah. Meski begitu, karena melihat orang-orang dalam bahaya, Lenka memaksakan diri dan terus melawan. Namun keadaan tetap tidak berubah. God Arc milik Lenka patah dan tubuhnya tertusuk sayap Vajra yang membuatnya tidak bisa bergerak. Saat itu, Lenka hanya bisa melihat banyak orang terbantai di depan mata kepalanya. Di situasi seperti itu, Alisa datang dan menembak, meski kondisinya sendiri sudah mencapai batas. Untung saja Sakuya dan Kouta sudah sadar. Mereka mengalihkan perhatian agar Alisa dan Lenka dapat melarikan diri. Lenka yang terluka parah membawa Alisa menjauh.
Namun Vajra hitam tersebut masih mengejar mereka. Saat itu Lenka terlihat sangat putus asa sambil memeluk Alisa. Entah keajaiban atau musibah, tebing tempat mereka berada tiba-tiba runtuh, membuat Lenka dan Alisa beserta Vajra hitam itu jatuh ke dalam sungai. Kemudian Shin berpindah ke masa lalu di penelitian sumber energi baru yang masih dilanjutkan. Saat itu Sakaki Pilar terus bertanya-tanya mengapa penelitian mereka tetap diberi izin untuk dilanjutkan. Saat itu Siksal berkata kalau markas pusat memutuskan bahwa penelitian mereka bernilai tinggi. Hal itu disebabkan karena Siksal diam-diam mengubah isi laporan mereka. Karena sel yang mereka teliti terus mengalami evolusi, Sakaki tetap kebingungan dan khawatir tentang penelitian mereka. Kekhawatiran Sakaki bukanlah tanpa alasan. Saat itu mereka dipanggil oleh pihak militer Amerika Serikat karena ditemukan 3 makhluk aneh dari penjuru dunia. Mereka tidak mempan dengan senjata api. Setelah diteliti, 3 makhluk tersebut memiliki kesamaan. Mereka adalah kumpulan sel dengan satu inti. Sel tersebut adalah Oracle, sel jenis baru yang diteliti oleh Siksal dan yang lainnya. Saat itu, sebagai salah satu direktur Pusat Penelitian Biokimia dan Pengembangan Sumber Daya Fenrir, Siksal dimintai pertanggungjawaban. Kemudian Shin berpindah. Sakuya melapor ke markas pusat atas apa yang telah mereka alami beserta hilangnya Lenka dan Alisa. Hibari pun melacak keberadaan mereka melalui gelang yang mereka pakai, namun belum diketahui kondisi mereka saat ini. Saat itu Mayor Amamiya sangat kebingungan karena sudah tidak ada God Eater yang dapat dikirim mencari Lenka dan Alisa. Di waktu yang sama terlihat Lenka yang sadar setelah terjatuh ke sungai. Tak jauh dari tempatnya berada terdapat Alisa yang masih tak sadarkan diri. Alisa. Alisa. Karena di sekeliling mereka terdapat banyak Aragami, Lenka membawa Alisa ke gedung dekat sungai. Singkat cerita, Alisa pun sadar. Ia langsung menanyakan Dayuspita atau Vajra hitam yang menyerang mereka. Terlihat Alisa masih memiliki tekad untuk mengalahkan Vajra hitam itu. Karena God Ark Alisa hilang saat terjatuh ke sungai, Alisa beranjak pergi mencari God Ark miliknya. Namun tiba-tiba Lenka pingsan karena luka yang sebelumnya ia alami. Saat itu Alisa tak tega meninggalkan Lenka. Kini Alisa membalas budi Lenka yang telah merawatnya dan menjaga Lenka yang tak sadarkan diri. Saat itu karena obat yang Alisa bawa sudah tak tersisa, trauma akan masa lalunya kembali menghantui Alisa. Dahulu Alisa hidup bahagia bersama kedua orang tuanya, sampai suatu hari Alisa memaksa ayahnya bermain petak umpet. Ia bersembunyi di dalam lemari di sebuah gudang tua. Saat itu tiba-tiba Aragami menyerang. Saat semua orang menyelamatkan diri, kedua orang tua Alisa mencari Alisa untuk lari bersama. Namun belum sempat menemukan Alisa, mereka terbunuh oleh Vajra hitam di depan mata Alisa. Kini Alisa bergantung pada obat yang ia miliki untuk mengatasi ketakutan akan masa lalunya. Saat Alisa menjaga Lenka, tiba-tiba Aragami menyerang ke dalam ruangan mereka. Tidak seperti biasanya, Alisa yang tenang dan angkuh berubah menjadi penakut karena trauma masa lalunya. Untung saja Lenka terbangun dan melawan Aragami itu. Karena God Ark yang ia miliki sudah tidak dapat digunakan, ditambah Alisa yang ketakutan, Lenka memilih melompat dari gedung untuk lari menyelamatkan diri. Saat keadaan sudah aman, Alisa menanyakan keadaan Lenka dan berkata kalau kemungkinan tingkat kecocokan Lenka dengan sel Oracle sangat tinggi. Alisa juga memberitahu kalau God Ark Lenka sudah mati, karena sebelumnya saat Alisa menyentuh God Ark Lenka tidak terdapat reaksi apapun. Biasanya ketika God Ark disentuh oleh orang yang bukan pemiliknya, God Ark akan memberikan penolakan. Kini God Ark milik Lenka hanyalah bongkahan besi biasa. Singkat cerita, karena pasukan penyelamat tak kunjung datang,
Mereka memutuskan untuk mencari God Ark milik Alisa. Mereka menyusuri sungai sambil bersembunyi dari para Aragami. Di sela pencarian, mereka beristirahat di sebuah gudang. Melihat Alisa yang kedinginan, Lenka memberikan seragam yang ia kenakan. Setelah cukup beristirahat, mereka kembali melanjutkan perjalanan. Saat itu, Alisa berlari turun ke sungai, meninggalkan Lenka karena melihat God Ark-nya yang hilang. Namun tiba-tiba Aragami muncul dan mendatangi Alisa. Meski telah mendapatkan God Ark-nya yang hilang, karena trauma masa lalunya, Alisa hanya diam dan menunduk ketakutan. Melihat Alisa dalam bahaya, Lenka terpaksa melawan para Aragami itu menggunakan God Ark-nya yang rusak dan luka yang mulai terbuka kembali. Karena semua serangan Lenka tidak berdampak apapun, Lenka mulai menyerah dan pasrah dengan keadaan. Saat itu, Lenka terkepung oleh para Aragami. Ia hanya berdiri membelakangi Alisa yang tertunduk ketakutan sambil menunggu kematian. Untung saja Lindo datang di waktu yang tepat. Dengan cepat, Lindo menghabisi semua Aragami yang mengepung Lenka. Setelah semua Aragami dikalahkan, Lindo memarahi Lenka dan menanyakan apakah ia sudah lupa dengan perintah yang diberikan. Saat itu Lenka juga kesal karena tidak tahu apa yang harus ia lakukan. Kemudian scene berpindah ke masa lalu Sixal. Setelah dipanggil oleh pihak militer Amerika Serikat, pendanaan penelitian mereka mulai memburuk. Suatu ketika, Aisha membuka laptop Sixal untuk mencari dokumen. Namun tanpa sengaja, Aisha menemukan laporan yang telah diubah oleh Sixal. Mengetahui hal itu, Aisha datang ke rumah Sixal sambil membawa makanan. Saat itu, berita mengenai makhluk hidup baru mulai disiarkan di semua saluran TV. Aisha menanyakan apakah Sixal mengubah laporan yang ia kirim. Melihat Sixal yang panik, Aisha menenangkannya dan meyakinkan kalau hal tersebut bukan kesalahan Sixal. Dan bersambung. Cerita akan dilanjutkan di part keempat yang akan datang. Mohon maaf apabila ada salah-salah kata atau kekurangan dalam hal penyampaian. Mimin akan berusaha lebih baik lagi di video yang akan datang. Jadi jangan lupa untuk menonton video-video selanjutnya. Terima kasih dan sampai jumpa.